Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Suster Nia. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua kita dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan apapun dan dalam keadaan bersuka cita. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Sebelum anak-anak suster mendengarkan ajaran cerita kitab suci, baiknya kita memulai aktivitas kita ini dengan doa. Silahkan anak-anak suster ambil sikap yang baik, sikap berdoa. Jangan bicara-bicara lagi, kiri kanan. Pusatkan perhatiannya pada Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak suster, kita mulai untuk mendengarkan ajaran cerita kitab suci. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu penjelasan dari Suster Lucia mengenai apa itu Advent pertama. Oke, anak-anak suster, selamat mendengarkan ajarannya. Halo anak suster, selamat hari Minggu untuk semua anak suster. Hari ini dalam penanggalan liturgi kita adalah tahun barunya. Jadi ini mulai tahun yang baru dalam penanggalan liturgi kita dimulai dengan Advent pertama. Nah, anak suster tahu tidak Advent itu apa? Nah, anak suster, Advent itu berasal dari bahasa Latin yang dengan kata Adventus. Adventus yang berarti penantian kedatangan juru selamat. Nah, anak suster, siapa juru selamat itu? Anak suster tahu tidak? Juru selamat itu anak suster yang kita nantikan adalah Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak suster, di sini ada 4 lilin. 4 lilin ini akan kita nyalakan 1 lilin setiap minggu. Minggu pertama, yaitu hari ini, kita nanti akan menyalakan 1 lilin. Kemudian minggu depan kita akan nyalakan 1 lilin sampai seterusnya. Nah, di sini juga ada lingkaran Advent anak suster. Ini kalau lingkaran anak suster tidak ada batasnya, tidak ada awal dan akhirnya. Begitu jugalah Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada awal dan akhir. Dia tetap Tuhan, dia tetap Raja sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan Yesus itu sebagai cahaya lilin yang akan kita nyalakan sebentar lagi. Karena apa anak suster? Selama ini kita selalu melakukan kesalahan. Memang kita selalu berusaha untuk menjadi anak yang baik, tetapi terkadang kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu Tuhan Yesus hadir datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya ke dunia dalam pesta dan hari raya Natal yang akan datang. Anak suster, di sini lilinnya ada warna ungu, ada warna pink, dan ada warna putih. Nah, anak suster, warna ungu ini melambangkan pertobatan kita, keinginan hati kita, anak-anak suster, untuk menjadi anak yang baik. Kita persiapkan hati kita dalam 2 minggu ini. Kemudian di minggu ketiga kita akan semakin gembira, semakin bersuka cita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai terang dan cahaya. Nah, sekarang kita akan menghidupkan lilin Advent yang pertama. Nah, anak suster, lihat. Sebelum ada cahaya, begitulah
kita dalam dosa-dosa dan kesalahan kita, nak suster. Nah, sekarang kita akan menyalakan lilin Advent yang pertama. Lihat anak suster, ruangan yang gelap tadi sudah mulai nampak seberkas cahaya karena kehadiran dan tanda-tanda kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini masih satu anak suster. Cahaya ini akan semakin terang di minggu berikutnya dengan kita menyalakan lilin Advent yang kedua. Jadi kita juga akan menerapkannya dalam kehidupan kita. Seperti lilin ini yang memberi cahaya, seperti Tuhan Yesus memberi cahaya untuk orang lain, kita juga belajar memberi cahaya untuk orang lain. Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di suatu hari, Yesus sedang berbincang-bincang dengan para muridnya. Lalu seorang murid bertanya, "Guru, apakah tanda jika Anak Manusia akan datang?" Lalu Yesus mengatakan, "Akan ada tanda-tanda pada alam." Lalu seorang muridnya bertanya, "Apakah tandanya itu, Guru?" Yesus mengatakan, "Akan ada tanda pada matahari dan bulan, dan bintang-bintang, dan bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut." "Lalu, apakah lagi tandanya, Guru?" kata seorang murid. Lalu Yesus mengatakan, "Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam rupa awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Lalu Yesus mengatakan, "Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat," kata Yesus. Kemudian murid-muridnya mendengarkan dengan seksama apa yang diajarkan Yesus. Kemudian Yesus berkata lagi, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Lalu murid-murid Yesus tertegun mendengarkan ajaran Yesus. Kemudian Yesus memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan seperti pohon ara yang memiliki tunas. Jika pohon ara itu sudah tumbuh tunas-tunasnya, maka artinya sudah mulailah bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga bahwa hal-hal itu terjadi, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Maka setelah mereka berbincang-bincang mendengarkan ajaran Yesus tersebut, mereka melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan mereka bersama. Nah, anak-anak suster, tadi sudah didengarkan cerita kitab sucinya. Sekarang
kita akan pelajari apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus pada kita melalui ajarannya tadi. Kira-kira apa tanda-tanda kalau kita memasuki Advent? Kalau di gereja biasanya ada lingkar lilin Advent. Kemudian di situ juga Tuhan Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga. Apa yang perlu kita persiapkan untuk berjaga-jaga ini? Berjaga-jaga bagaimana yang dimaksud Tuhan Yesus pada kita? Mungkin maksudnya adalah kita mempersiapkan hati kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita pun mempersiapkan diri kita untuk siap memasuki masa Advent ini. Bisa mungkin seperti ini. Anak-anak suster mulai mengubah kebiasaan lamanya, kebiasaan yang tidak baik ataupun yang kurang baik. Misalnya suka menonton kartun terlalu lama, lalu suka main gadget terlalu lama, ataupun mungkin menunda-nunda mengerjakan tugas, terutama ini selama pembelajaran jarak jauh. Siapa anak suster yang mungkin sering tidak mengerjakan tugas dari gurunya, atau siapa yang sering mengabaikan gurunya kalau memanggil secara online pada Zoom meeting atau Google Meet. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk itulah sikit-sikit semana yang anak-anak suster bisa kita coba tinggalkan sebagai usaha kita untuk menyambut masa Advent ini. Bisa mungkin seperti ini, mulai mengurangi bermain game, mengurangi ketergantungan menonton film, menonton kartun, tetapi lebih kepada memberi perhatiannya pada kakaknya atau adiknya, pada ayahnya atau ibunya, mulai memberikan hatinya dan perhatiannya untuk pelajaran yang diberikan suster atau bapak ibu gurunya. Lalu kalau gurunya memanggil dari Google Meet atau Zoom meeting, direspon, mulai aktif pada pembelajaran, seperti itu. Dari hal-hal kecil bisa anak-anak suster mulai. Kemudian yang biasanya anak-anak suster mungkin pilih-pilih teman di lingkungan rumahnya, mulailah membaur sebagai usaha anak-anak suster untuk menyiapkan masa Advent ini, menyambut masa Advent ini. Saya mau berubah seperti ini, saya mau lebih membaur dengan teman-teman selingkungan saya mau lebih dekat dengan ayah, dengan ibu, mau membantu ibu yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga sederhana aja, misalnya sekedar membantu menyapu rumah, atau ini mulai merapikan tempat tidurnya saat bangun tidur. Itu saja, itu pun udah usaha anak suster untuk menyambut masa Advent ini. Nah, suster yakin bahwa anak-anak suster pasti bisa melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal kecil untuk diubah dari kebiasaan buruk menjadi hal yang lebih baik lagi, dari kekurangan untuk menjadi kelebihan anak-anak suster semuanya. Nah, anak-anak suster, tadi di cerita kitab sucinya ada perumpamaan mengenai pohon ara. Yesus mengatakan tadi, kalau ada tumbuh tunas-tunas pohon ara, artinya musim panas akan datang. Lalu, kalau di sini misalnya suster buat pohon mangga. Kalau pohon mangga itu hanya daun seperti biasa, lalu di suatu musim sudah mulai ada bunganya, berarti akan ada buah mangga. Kalau berbuah mangganya berarti akan datang musim mangga, kan? Gak mungkin musim buah yang lain, pasti musim mangga yang akan datang. Lalu suster ambil contohnya lagi, misalnya ada saudara atau keluarga jauh yang datang mau berkunjung ke rumahnya suster. Pasti dengan gembira kita sambut, kan? Bisa kita sambut dengan makanan, bersih-bersih rumah, karena kita senang ada tamu yang mau datang, ada keluarga kita yang mau datang ke rumah. Lalu itu kalau keluarga. Bagaimana dengan kalau Tuhan Yesus yang datang? Tuhan Yesus sebagai raja dari segala raja mau datang. Apa yang kita persiapkan? Apa tanda-tandanya? Tadi kita sudah singgung di awal bahwa masa Advent ini ditandai dengan lilin lingkar Advent. Kemudian sebagai itu tandanya, lalu apa yang anak-anak lakukan untuk menyambut, mempersiapkan diri
menyambut Advent itu. Nah, silakan anak-anak mulai pikirkan, mulailah lakukan apa yang mau saya lakukan untuk menyambut kedatangan Raja. Apa yang mau saya lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Apa yang mau saya lakukan untuk menyambut Raja dari segala raja? Untuk mempermudah anak-anak suster melakukan apa-apa yang mau dilakukan, mungkin hal-hal tadi yang suster sebutkan di awal bisa anak-anak suster tulis misalnya setiap pagi saya mau berdoa, kemudian setiap pagi saya akan merapikan tempat tidur saya sendiri, kemudian bisa ditambah lagi saya akan mengurangi main gadget, mengurangi main handphone, atau ditambah lagi saya akan lebih banyak waktu untuk bersama ayah, bersama ibu, membantu mereka, atau bersama adik, bersama kakak. Nah, hal-hal kecil itu yang anak-anak suster mau lakukan sebagai cara untuk menyambut kedatangan Yesus bisa ditulis di kertas kecil, boleh ditempel di mana, di dinding boleh, dinding kamar, meja belajar, atau di tempat-tempat yang sering anak-anak suster kunjungi. Bisa juga di depan televisi. Biar anak-anak suster kalau mau nonton televisi ingat dulu lagi, ini yang mau dilakukan selama menyambut masa Advent. Bisa ya? Suster yakin pasti anak-anak suster bisa melakukannya itu. Tidak usah hal besar, hal-hal kecil saja, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak suster, itu dulu pelajaran kita mengenai katekis minggu ini, minggu Advent pertama. Silakan anak-anak suster siapkan hatinya apa yang mau dilakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita tutup pertemuan ini dengan doa. Siapkan hatinya, ambil sikap berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda salib. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu pada minggu depan, minggu Advent kedua. Ditunggu video katekisnya. Bye.